1 Raja-Raja 18 ayat 36-39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Ayat 38, "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, 'Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah.'" Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah sepenggal peristiwa pada waktu itu Nabi Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal, gitu ya. Dan saya yakin cerita lengkapnya kita sudah sangat kenal bagaimana pada waktu itu Elia menantang mereka, dan kemudian nabi-nabi Baal terlebih dahulu melakukan persembahan, mereka menoreh-noreh tubuh dan segala macam, dan api tidak turun. Dan kemudian giliran Elia, dan Elia membuat parit dan segala macamnya. Dan tadi kata firman Tuhan, pada saat Elia berdoa dan berseru bahwa Engkaulah Allah yang menjawab doa dan biarkan mereka semua bertobat, maka datanglah api dari langit dan membakar habis korban bakaran yang dipersembahkan Elia. Dan itu menjadi suatu kejadian nyata bagaimana orang-orang pada waktu itu melihat bahwa Allah itu satu pribadi yang hidup, gitu ya. Dan kemudian 440 nabi Baal itu kemudian dibunuh semua. Itu adalah salah satu peristiwa dalam firman Tuhan yang saya yakin banget bahwa Anda dan saya sudah sangat familiar dengan peristiwa ini. Pada video ini saya tidak akan membahas banyak mengenai Nabi Elia, tapi saya ingin membahas tentang sesuatu hal bagaimana orang cenderung suka berpikir. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita merasa bahwa sesuatu yang kita minta dari kuasa kegelapan seakan-akan nampak sesuatu yang pasti, nampak sesuatu yang lebih cepat, dan nampak sesuatu yang lebih mudah kita dapatkan ketimbang mencari sesuatu dari jalan Tuhan, gitu ya. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih sekitar tanggal 20 Maret kemarin, Indonesia mengalami ada satu momen besar di Indonesia, yaitu MotoGP di Mandalika. Dan ada salah satu momen yang banyak disorot orang, yaitu pawang hujan, gitu ya saudaraku ya. Dan sampai kemudian banyak orang yang membahas mengenai hal ini. Saya tidak akan membahas banyak mengenai pawang hujan. Bahkan Pak Gilbert Lumoindong sendiri pernah membuat sebuah video yang isinya surat terbuka untuk Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa itu sesuatu hal yang sifatnya klinik, gitu ya. Tetapi dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa orang cenderung merasa atau orang cenderung berpikir bahwa meminta sesuatu pada sesuatu yang kuasa kegelapan itu sesuatu yang cenderung lebih mudah, itu sesuatu yang cenderung lebih pasti, dan itu sesuatu yang cenderung lebih cepat mereka bisa dapatkan ketimbang mereka harus mencari jalan Tuhan, gitu ya. Padahal dalam salah satu ayat yang tadi kita baca tentang bagaimana Elia meminta api turun dari langit, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu lebih daripada nabi-nabi Baal tadi, gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa kalau Allah mau melakukannya, dia bisa melakukannya dengan cepat, dia bisa melakukannya dengan sangat luar biasa, karena Allah kita mampu melakukan segala perkara, gitu ya. Tetapi orang masih banyak berpikir, dan mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih berpikir bahwa ada orang yang meminta tentang kekayaan, dia merasa bahwa dibanding dia berdoa dan dia meneguhkan firman Tuhan bahwa berkat daripada Tuhan itu yang menjadikan kaya, dan dia berpikir saya sudah berdoa bertahun-tahun tetapi keadaan ekonomi saya tidak berubah. Dan orang berpikir, oh kalau saya minta pada kuasa kegelapan, seakan-akan itu menjadi sesuatu yang lebih mudah, seakan-akan itu menjadi sesuatu yang lebih pasti, dan seakan-akan itu menjadi sesuatu yang lebih cepat dia dapatkan, gitu ya. Dan dalam kehidupan kita sehari banyak kali yang dialami oleh orang seperti itu, gitu ya. Ada orang yang mengalami sakit penyakit, dia sudah berdoa, dia sudah didoakan, dan dia merasa kok keadaan tubuhnya tidak berubah. Dia sudah berobat, keadaan tubuhnya tidak berubah. Dan kemudian dia datang pada satu kuasa kegelapan, orang pintar pada di lingkungan sekitarnya, dan dia merasa dengan cara itu dia bisa mendapatkan kesembuhan dengan lebih cepat, dia mendapatkan kesembuhan dengan lebih pasti, dan dia mendapatkannya dengan lebih mudah, gitu ya. Dan itu yang selalu ditawarkan oleh kuasa kegelapan di sekitar kita. Saya ambilkan contoh, salah satunya tadi adalah pawang hujan. Sampai tadi Pak Gilbert dalam videonya menyampaikan kenapa tidak mencoba dengan anak-anak Tuhan yang berdoa atau memanfaatkan teknologi untuk supaya tidak terjadi hujan pada peristiwa MotoGP 20 Maret kemarin,
gitu ya. Tetapi itu menjadi sesuatu yang Anda dan saya banyak berhubungan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Ada orang yang mungkin sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya minta jodoh, gitu ya. Dia udah di gereja terus didoakan, dan kemudian Tuhan bilang dia udah mendapat peneguhan firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberi tepat pada waktunya. Dia menunggu dan dia tidak mendapatkan jodoh itu. Gitu ya. Kemudian dengan putus asa akhirnya dia datang pada kuasa-kuasa kegelapan, kepada orang-orang pintar tadi, dan dia merasa dengan cara itu dia bisa mendapatkan sesuatu lebih cepat, dia mendapatkannya lebih mudah, dan dia mendapatkannya lebih pasti. Gitu ya. Contoh yang lain misalnya dalam hal usaha, gitu ya. Saya ada saudara yang sudah Kristen, yang sudah mengenal Tuhan, dan dia masih berpikir bahwa kalau usahanya terhambat, maka dia mulai memikirkan tentang masalah feng shui yang tidak cocok lah. Dan dia berpikir tentang hal-hal yang menyangkut kuasa-kuasa kegelapan. Dia berpikir itulah solusi dari masalah usahanya. Gitu ya. Dan banyak kali yang masih terjadi pada peristiwa kehidupan Anda dan saya. Ada suami istri yang kemudian bentrok terus. Istrinya sudah datang berdoa bagaimana supaya meminta suaminya berubah. Tetapi suaminya kemudian tidak pernah berubah. Dan dia merasa saya sudah berdoa bertahun-tahun supaya suaminya berubah. Tetapi kok tidak pernah berubah. Gitu ya. Terus dia berpikir, oh kalau saya datang ke orang pintar, kemudian dikasih sebuah cairan tertentu, saya nggak ngerti saudaraku, yang kemudian bisa diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada suaminya, dalam 3-4 bulan suaminya akan berubah menjadi seorang suami yang baik. Dan dia merasa dengan meminta sesuatu pada kuasa kegelapan, dia akan memperolehnya dengan cepat, dengan mudah, dan menjadi sesuatu yang pasti. Dan itu seringkali yang orang bayangkan. Gitu ya. Dan pada video ini saya ingin kita sama-sama melihat apa kata firman Tuhan tentang semuanya itu, gitu loh. Kenapa ada banyak orang yang masih berpikir seperti itu, dan bagaimana sih sebenarnya cara kerja kuasa kegelapan yang sangat berbeda dengan cara kerja Tuhan. Gitu ya. Tuhan bukannya pelit. Tuhan yang bukannya menahan-nahan sesuatu berkat yang ingin dia berikan pada kita. Tuhan bukan menahan-nahan suatu kesembuhan yang kita minta. Gitu ya. Tapi ada sesuatu hal yang Tuhan mau ajarkan di balik itu semua. Dan itu yang membuat kadang-kadang orang tidak sabar. Kadang-kadang orang merasa kok saya tidak pasti. Saya tidak mendapat suatu kepastian. Gitu ya. Kapan jawaban doa saya diterima? Kapan masalah keuangan saya selesai? Kapan bisnis saya kembali bisa bangkit? Kapan suami saya berubah? Kapan tubuh saya menjadi sembuh dan lain sebagainya, gitu ya. Saya juga pernah mengenal seorang Kristen yang aktif di gereja, ikut melayani, kemudian pada satu ketika dia mengalami masalah stroke. Gitu ya, dia sudah didoakan, kondisinya masih tetap begitu. Dia sudah datang ke gereja, kondisinya masih tetap begitu. Sampai satu ketika dia putus asa dan kemudian dia mencari orang pintar tadi, gitu ya. Dan kemudian diusahakan gimana caranya supaya akhirnya menjadi sembuh. Dan dianggap bahwa itulah solusi dari setiap masalah yang dihadapi dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan pasti. Gitu ya. Dan kita akan lihat sekarang dalam firman Tuhan, apakah betul begitu? Kata firman Tuhan tadi kita udah lihat bahwa Elia melakukan satu mujizat yang kuasa kegelapan tidak mampu lakukan. Gitu ya. Allah menyatakan kuasanya di depan 450 nabi-nabi Baal, dan Elia seorang diri di sana, dan Allah membuktikan bahwa dia Allah yang berkuasa dari segala Allah yang ada. Gitu ya. Kenapa orang masih berpikir untuk mencari kuasa-kuasa kegelapan? Gitu ya. Kita akan lihat beberapa hal yang tadi saya udah bilang. Banyak orang yang melihat seperti itu. Kita akan lihat bahwa cara kerja Tuhan dengan cara kerja kuasa kegelapan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Gitu ya. Yang pertama yang kita perlu perhatikan bahwa Anda dan saya kita tetap harus mengerti bahwa kuasa kegelapan mempunyai kuasa yang terbatas. Dia tetap mempunyai kuasa, tetapi kuasanya terbatas. Ini tentunya sangat berbeda dengan Allah kita. Jadi kalau orang bilang, saya pergi ke dukun kemudian saya sembuh kok. Gitu ya. Betul, itu bisa terjadi. Kuasa kegelapan mempunyai kuasa. Gitu ya. Tapi Anda harus ingat bahwa kuasanya terbatas. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Ada batasan tertentu di mana kuasa kegelapan tidak mampu melakukannya. Gitu ya. Anda lihat dalam firman Tuhan tentang kejadian bagaimana pada waktu itu Musa mengadakan 10 tulah menjelang pembebasan umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Pada saat yang pertama dan yang kedua, atau pada saat Musa mengubah tongkat itu menjadi ular, kuasa kegelapan mampu melakukan itu. Gitu ya. Kita akan lihat dalam Keluaran 7 ayat 11-12. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Mereka masing-masing mereka melempar tongkatnya, dan tongkatnya itu menjadi ular. Gitu ya. Kemudian
tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Pada waktu Musa berkata, kalau engkau mengutus aku, bagaimana mereka tahu bahwa Allah yang mengutus aku? Terus Tuhan bilang, lempar tongkat yang di tanganmu dan dia akan berubah menjadi ular. Pada saat Musa melakukan itu, ternyata ahli-ahli sihir dari Mesir, mereka mampu melakukan itu juga. Tetapi yang terjadi dalam firman Tuhan tadi kita lihat bagaimana ular dari tongkat Harun tadi memakan ular dari tongkat-tongkat ahli sihir Mesir tadi yang kita kenal dengan nama dua orang itu adalah Yames dan Yambres. Nanti kita akan lihat ayatnya, saudaraku. Gitu ya. Itu udah sepenggal yang menunjukkan bahwa kuasa kegelapan sampai batasan tertentu dia punya kuasa untuk itu. Gitu ya. Nah, pada saat tulah yang pertama dan yang kedua, mereka juga bisa membuat itu. Kita tahu tulah yang pertama adalah air berubah menjadi darah. Gitu ya. Dalam Keluaran 7 ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manta mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Pada waktu itu Musa membuat air menjadi darah, dan dikatakan dalam firman Tuhan di sana adalah ahli-ahli Mesir dengan ilmu manta mereka membuat hal itu juga. Itu mereka menciptakan hal yang sama. Itu tulah yang pertama. Tulah yang kedua itu adalah dalam Keluaran 8 ayat 7. Ini adalah katak, gitu ya. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak berbunculan meliputi tanah Mesir. Jadi pada waktu itu Musa sudah selesai dengan tulah yang pertama, air menjadi darah. Firaun tetap mengeraskan hatinya karena dua orang ahli mantra Mesir tadi membuat hal yang sama. Kemudian dibuatlah tulah yang kedua, yaitu katak. Dan sekali lagi, gitu ya, dua orang ahli sihir dari Mesir tadi, yaitu Yanes dan Yambres tadi, dia membuat hal yang sama sehingga katak-katak bermunculan. Tulah pertama, tulah kedua, mereka bisa ciptakan mirip, mereka bisa buat seperti hal yang itu, sama seperti tadi tongkat berubah menjadi ular. Tetapi begitu masuk tulah yang ketiga, Anda bisa perhatikan dalam Keluaran 8 ayat 18, itu adalah nyamuk, gitu ya. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Gitu ya. Tulah pertama, tulah kedua mereka bisa. Sehingga Firaun merasa bahwa itu bukan datang dari Allah. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Tetapi begitu masuk tulah yang ketiga, yaitu tulah yang nyamuk, di sana dikatakan mereka berusaha untuk menciptakan itu dengan mantranya, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Dan kemudian tulah keempat terus sampai dengan tulah ke-10, kuasa kegelapan tidak bisa berkuasa apa-apa lagi, dan itulah nyata kuasa Tuhan. Gitu ya. Jadi Anda jangan terpesona, Anda jangan berpikir bahwa kalau saya meminta sesuatu pada kuasa kegelapan, saya memang mendapatkannya. Ingat saudaraku bahwa kuasa kegelapan mempunyai kuasa, tetapi kuasanya terbatas. Dia adalah seorang malaikat yang dengan segala kemuliaannya dan kemudian menyombongkan diri, dan dia ingin duduk sebagai Allah. Dan kemudian Allah membuang mereka dan ada kuasa masih padanya, tetapi itu terbatas. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-8, sama seperti Yanes dan Yambres, itu adalah dua ahli Mesir tadi, gitu ya. Di Keluaran tidak disebut siapa namanya. Ya, di Timotius disebut sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Dan itu menggambarkan bahwa itulah kuasa kegelapan yang dilakukan oleh orang-orang dari Firaun tadi. Gitu ya. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa kalau saya datang ke orang pintar kok saya bisa mendapat kesembuhan, kalau saya datang ke tempat dukun kok saya bisa mendapatkan jawaban, bisa usaha saya tiba-tiba maju. Kalau saya datang ke si A, misalnya saya mendapat satu cairan yang kemudian saya tuangkan di tempat minum suami saya bisa berubah. Ingat saudaraku, kuasa kegelapan mempunyai kuasa, tetapi kuasanya terbatas. Gitu ya. Dan tadi digambarkan dalam firman Tuhan sampai dengan tulah yang kedua mereka masih bisa membuat sama seperti itu. Tetapi tulah ketiga dan selanjutnya kuasa Allah jauh melebihi itu semua. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
gitu ya. Dan itu adalah kuasa Allah kita. Kuasa di dalam diri Yesus itu melebihi segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, padaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Gitu ya. Dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, dan segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan itu adalah kuasa yang dimiliki oleh Allah kita. Jangan terpesona dengan kuasa-kuasa yang cuma cetek, saudaraku. Gitu ya. Percaya, balik andalkan Tuhan yang punya kuasa mengatasi segala sesuatu, dan dia disebut dengan Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Gitu ya. Dan kata firman Tuhan, kalau dia yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya, dan kalau dia yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Gitu ya. Dalam Kejadian 17 ayat yang pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kuasa kegelapan mungkin punya kuasa, tetapi dia tidak Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu adalah Allah kita, saudaraku. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dikatakan seperti itu. Sekali lagi dalam Yesaya 60 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Jelas, saudaraku? Jadi kalau Anda berpikir, oh kalau saya datang ke orang pintar, saya mendapat kesembuhan, memang itu bisa terjadi, saudaraku. Tetapi jangan lupa bahwa kuasa yang mereka miliki terbatas. Gitu ya. Kuasa kegelapan mungkin mempunyai kuasa, tetapi itu terbatas. Hanya Allah kita lah yang Maha Kuasa, yang mengatasi segala sesuatu. Gitu ya. Itu yang pertama yang ingin kita sama-sama perhatikan, bahwa ada perbedaan antara kuasa yang dimiliki oleh kuasa kegelapan dan kuasa yang ada pada Allah kita. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, dan dia disebut dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam diri Yesus berdiam segala kepenuhan kealahan. Gitu ya. Jadi kalau Anda membutuhkan sesuatu, kalau kita mau mencari sesuatu, carilah kepada yang lebih berkuasa, yaitu Yesus Tuhan itu sendiri. Padanya segala kuasa di surga, di langit, dan di bawah bumi. Jelas, saudaraku? Itu hal yang pertama. Terus yang kedua yang kita harus perhatikan, bahwa sampai di video yang Pak Gilbert buat itu, Pak Gilbert sampai menekankan bahwa devil never do something for free. Gitu ya. Yang kedua yang kita harus ingat, bahwa kuasa kegelapan tidak pernah melakukan sesuatu dengan cuma-cuma. Selalu ada harga yang harus dibayar, yang jauh lebih mahal daripada yang kita peroleh, saudaraku. Ini hal yang kedua yang kita harus ingat, saudaraku. Kita mungkin berpikir, oh saya mendapat kesembuhan. Tetapi tahukah saudaraku, pada saat kita meminta sesuatu pada kuasa kegelapan, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu. Gitu ya. Oh kita berpikir, oh kalau saya datang ke orang pintar, kemudian bisnis saya tiba-tiba menjadi maju. Ketahui saudaraku bahwa Anda mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang kita cari, bisnis kita menjadi maju, tetapi tanpa kita sadar, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yang iblis akan ambil dari itu semua. Gitu ya. Ini hal yang kedua yang harus ingat. Karena itu kenapa orang selalu berpikir bahwa meminta sesuatu pada kuasa kegelapan, kok nampak lebih mudah ya? Kok nampak lebih pasti? Kok nampak lebih cepat? Gitu ya. Karena itu Anda harus ingat bahwa itu semua, itu ada harga yang harus dibayar, ada tumbal istilahnya, ada sesuatu yang lebih berharga yang harus diserahkan. Gitu ya. Berapa lama ini rame pinjaman online atau pinjol. Gitu ya. Itu lebih mudah, saudaraku, ketimbang Anda ngurus pinjaman di bank, betul ya. Tetapi jangan lupa, saudaraku, kemudahan itu harus dibayar dengan mahal. Karena apa? Mereka menuntut bunga yang sangat besar. Dan prinsipnya sama dengan kuasa kegelapan. Itu kita berpikir, oh saya sudah berdoa berapa lama, saya tidak pernah mendapat jawaban. Sekarang saya datang ke kuasa kegelapan, 2-3 hari, saya bisa mendapat jawaban. Tetapi jangan lupa, Anda akan membayar harga yang jauh lebih banyak dari itu. Anda akan membayar harga yang sangat mahal dari apa yang dilakukan. Gitu ya. Dan itu prinsip cara kerja kuasa kegelapan. Dia tidak pernah melakukan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Dia menuntut imbal balik yang seringkali tanpa kita sadar, setidak-tidaknya keselamatan kita akan diambil daripadanya. Dan kita akan binasa selama-lamanya. Gitu ya. Anda ingat cerita pada waktu Yesus dicobai dalam Matius 4 ayat 8-9. Dikatakan seperti ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Gitu ya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Oh, dengan mudah. Iblis bilang, aku akan berikan kepadamu. Itu mudah sekali. Itu sesuatu hal yang dengan sangat murah iblis berikan.
Tetapi jangan lupa ada lanjutannya, saudaraku. Jika engkau mau sujud menyembah aku, dan ini sangat mahal harganya. Gitu ya. Dan kita seringkali berpikir bahwa, oh saya pengen usaha saya maju, kemudian kita tanpa sadar mengikat perjanjian, kita tanpa sadar mendatangi satu tokoh tertentu yang kita anggap orang pintar, dan kemudian dia ngasih cairan atau apa ritual-ritual tertentu, tetapi tanpa sadar mungkin usaha kita bisa maju, mungkin uang kita bisa banyak, tetapi itu kita mengorbankan sesuatu yang lebih berharga, kita mengorbankan nyawa kita mengorbankan keturunan kita, dan itu menjadi sesuatu yang kita harus bayar mahal selama-lamanya. Dan itu cara kerja kuasa kegelapan, saudaraku. Gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang berbeda dengan cara kerja Allah. Tadi saya sudah bilang bahwa Allah bukan berlambat-lambat menolong kita, Allah bukan menahan berkat untuk menolong kita, tetapi Allah mau supaya kita dibawa pada sesuatu hal di mana itu mendatangkan kebaikan. Tidak hanya sekedar sesuatu hal di mana itu menjadi mudah dan cepat, tetapi kita diajar bagaimana kita bertekun, bagaimana pada akhirnya itu membawa satu berkat, membawa satu kebaikan buat kita semua. Itu sangat berbeda dengan kuasa kegelapan. Mereka memberikan sesuatu dengan mudah, dengan cepat, dengan pasti. Tetapi akhirnya menyeret membuat kita harus membayar sesuatu dengan sangat mahal. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah selalu berorientasi bahwa itu untuk mendatangkan kebaikan. Gitu ya. Seorang orang tua yang baik untuk mendidik anaknya tentunya tidak akan memanjakan anaknya dan memberikan semua yang mereka minta. Betul, saudaraku? Kenapa? Karena orang tua memikirkan sesuatu untuk kebaikan anaknya di masa depan. Mungkin ada saat-saat di mana orang tua harus mengajar anaknya, mendidik anaknya, mendisiplinkan anaknya. Karena apa? Mereka mengasihi anaknya untuk dengan satu tujuan, itu mendatangkan kebaikan di masa depan. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita berdoa dan Allah belum menjawab kita, bukan berarti dia tidak peduli, saudaraku. Gitu ya. Kalau kita berdoa, kapan suami saya berubah? Kemudian kita berdoa dan kemudian sepertinya tidak ada jawaban, bukan berarti Allah tidak pernah mendengar itu semua. Gitu ya. Tetapi di sana Allah mau supaya itu semua mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya. Dan ini sangat berbeda dengan cara kerja iblis. Jelas, saudaraku? Itu hal yang kedua. Jadi hal yang pertama yang ingin kita sama-sama perhatikan bahwa iblis mungkin punya kuasa. Kuasa kegelapan punya kuasa. Tetapi ingat, kuasanya terbatas. Dan Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Apabila dia membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Apabila dia menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Dan yang kedua adalah, iblis tidak pernah bekerja buat sesuatu dengan cuma-cuma. Apabila kita meminta sesuatu, apabila kita mengikuti sesuatu sarannya, maka kita harus membayar mahal, dan itu menjadikan sesuatu yang paling tidak adalah keselamatan kita sendiri akan hilang. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan cara Allah, di mana Allah bertujuan untuk mendidik kita dan membawa kita pada suatu hal yang membawa kebaikan. Jelas, saudaraku? Dan hal yang ketiga, kata firman Tuhan adalah di dalam kuasa kegelapan selalu bekerja dengan satu tujuan, bahwa itu pada akhirnya menimbulkan keterikatan. Itu akhirnya menimbulkan sesuatu di mana orang akhirnya dihancurkan dan pada akhirnya membawa pada kebinasaan. Gitu ya. Sesuatu yang iblis tawarkan sepertinya sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang sepertinya kita inginkan. Tetapi ketahuilah, saudaraku, bahwa di balik itu semua, iblis membawa kita semakin jauh pada Tuhan. Iblis membawa kita dalam suatu ikatan. Iblis membawa kita untuk menghancurkan dan akhirnya membinasakan kita. Gitu ya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudaraku. Gitu ya. Mungkin kita berpikir, oh saya jadi baik setelah sekarang saya datang ke orang pintar, oh ternyata usaha saya jadi maju. Ingat, saudaraku, saatnya akan tiba bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gitu ya. Dan ini sangat berbeda dengan yang Yesus lakukan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana Allah mengajar kita untuk supaya kita dimerdekakan. Dan itu membawa pada sesuatu hal di mana itu mendidik kita dan akhirnya membawa kita semakin mengenal Tuhan dan kita hidup dalam keselamatan bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Melalui segala sesuatu yang tidak mudah, itu membuat kita semakin dewasa, itu membuat kita semakin akhirnya semakin mengandalkan Tuhan dan kita semakin dekat pada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Jelas, saudaraku? Dalam Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Gitu ya.
Tidak ada sekolah yang tidak pernah ujian, saudaraku. Ujian itu menjadi sesuatu hal yang baik yang akhirnya membuat seseorang bisa melihat kelihatan kemampuannya, dan itu menjadi sesuatu di mana orang meningkatkan diri dan melatih diri. Gitu ya, bukan menjadi sesuatu hal yang mudah yang kemudian beberapa lama ini sempat ada banyak kampus-kampus yang mulai kampus aba-aba yang dengan mudah bisa menjual sebuah sertifikat, ijazah atau suatu titel tertentu, dan itu sama sekali tidak berkualitas. Dan seperti itulah yang iblis gambarkan, sesuatu yang dengan mudah bisa diberikan, sesuatu yang diobral dengan sangat mudah. Gitu ya. Bahkan kalau secara sederhana saya bisa gambarkan bahwa suatu hal yang berkualitas, suatu barang yang berkualitas dan sesuatu hal barang yang bagus itu tidak akan dengan mudah diobral dengan harga yang murahan. Karena itu menunjukkan sesuatu hal yang berkualitas. Dan begitu juga dengan apa yang Allah lakukan. Itu ya. Dia memberikan keselamatan, dia memberikan jalan keluar, dia menjawab doa-doa kita, semuanya menjadi sesuatu hal yang berkualitas yang dia tidak akan obral dengan murah. Gitu ya. Tetapi itu mendatangkan ketekunan, itu mendatangkan suatu sukacita, dan pada akhirnya membawa pada suatu kehidupan. Jelas aku? Dalam Roma 15 ayat yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jelas aku, dari sini saya ingin sama-sama kita melihat bahwa jangan tergoda dengan sesuatu yang mudah diberikan oleh dunia ini. Kuasa-kuasa kegelapan dengan mudah seakan-akan memberikan solusi untuk permasalahan keuangan kita, untuk permasalahan keluarga kita, untuk permasalahan kesehatan kita, untuk permasalahan jodoh dan segala macam. Dan seakan-akan semuanya diberikan dengan sangat mudah. Dan kemarin pada peristiwa pawang hujan tadi, itu menjadi sesuatu trending topik di dunia, bagaimana orang menyaksikan, wah itu ternyata berhasil. Dengan sangat mudah kemudian akhirnya hujan berhenti. Dan orang terkagum-kagum, gitu ya. Dan kemudian Pak Libet Jirisri pernah menekankan bahwa itu menjadi sesuatu yang gambaran, bagaimana orang yang tidak berpikir maju, dan itu harus menjadi koreksi buat kita semua. Gitu ya. Dan dalam kehidupan Anda dan saya, jangan mengharapkan sesuatu dengan mudah, cepat, dan pasti, tetapi ajar kita mengandalkan Tuhan. Gitu ya. Iblis selalu berusaha memberikan segala sesuatu yang kelihatannya mudah. Gitu ya. Pada saat kita membutuhkan kesembuhan, kita berpikir, oh, kita bisa datang dan kemudian kita dapatkan. Pada saat kita pengen mendapatkan usaha yang maju, kemudian orang datang ke Gunung Kawi dan segala macam yang saya tidak mengerti di mana tempat-tempat itu semua. Gitu ya. Tetapi itulah yang dunia tawarkan. Bahkan tadi saya sudah bilang, saya punya saudara yang sudah mengenal Tuhan, dan dia berpikir, oh, masalah dalam bisnis saya ternyata masalah feng shui. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat memalukan Tuhan, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang itulah cara kerja iblis, saudaraku. Dan kita harus mengerti, pertama, iblis punya kuasa, tetapi kuasanya terbatas. Gitu ya. Allah kita adalah pribadi yang maha kuasa. Jangan andalkan kuasa kegelapan. Itu pada saatnya ada harga mahal yang harus dibayar. Gitu ya. Tetapi datang pada Kristus dan dia akan memberikan sesuatu untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Gitu ya. Iblis datang membawa suatu kebinasaan karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi anak manusia datang untuk membawa kita pada hidup, dan hidup yang dengan kelimpahan. Allah kita bukan tidak mengerti apa persoalan Anda dan saya. Allah kita bukan tidak mendengar setiap doa yang Anda naikkan. Gitu ya. Tetapi dia mengajar kita untuk bertekun, dia mengajar kita untuk setia, dan itu membawa kita semakin dewasa dan semakin mengenal Tuhan. Dan apabila saatnya itu datang, maka kita melihat itu menjadi sesuatu hal yang penuh ucapan syukur, kita akan terima, dan kita semakin dewasa, dan kita semakin mengenal Tuhan, dan dibawa masuk pada satu keselamatan dan sukacita bersama Tuhan. Iblis menawarkan sesuatu sebaliknya, sesuatu yang kelihatannya mudah, sesuatu yang kelihatannya pasti, tapi pada akhirnya itu akan mendatangkan duka cita yang tidak pernah berkesudahan, karena iblis tidak pernah bekerja for free. Ada tumbal yang harus dibayar, ada upah, ada harga mahal yang harus dibayar sebagai ganti itu semua. Gitu ya. Jelas, saudaraku, dari ini semua saya ingin sama-sama kita melihat bahwa ingat selalu firman Tuhan katakan bahwa dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari bersabar menunggu waktu Tuhan, mari tetap setia, mari tetap bertekun, dan ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang siap menjawab setiap doa-doa kita. Dan seperti tadi di ayat pertama saya gambarkan tentang Elia, pada saat dia mengangkat tangan dan ketahuilah bahwa engkau adalah Allah yang hidup, saat itulah api turun dari langit dan membakar semua korban persembahan itu yang tidak mampu dilakukan oleh nabi-nabi Baal tadi. Jelas, saudaraku? Dari ini semua saya mengajak Anda dan saya, mari tetap bergantung pada Tuhan. Mungkin jalan tidak mudah, mungkin solusi sepertinya belum datang, tapi mari bertekun. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir dalam firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan seperti ini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ingat baik-baik saudaraku, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Gitu ya. Jangan coba memalingkan diri Anda kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Jangan coba mencari pertolongan pada kuasa kegelapan karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Masa depan Anda dan saya bukan dilihat dari horoskop, bintang, dan tanggal lahir, tapi masa depan Anda ada di dalam tangan Tuhan. Gitu ya. Kesehatan Anda dan saya bukan dilihat dari tangan orang pintar tertentu yang kita bisa tanyai, tetapi kesehatan kita ada karena bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan Anda dan saya. Jelas saudaraku? Jadi kata firman Tuhan, ingat selalu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Gitu ya. Dan ingat selalu bahwa Allah kita Allah yang cemburu dan Dia berjanji Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.